Ada siap. Oke, baik, saya lanjut ya. Tadi kita mempertemukan antara orang yang punya produk dengan market. Nah, ini kan channelnya. Secara umum ada dua cara, ada yang organik, ada yang berbayar atau ads ya, dengan ads. Organik itu gratisan, mulai dengan mengoptimalkan Facebook personalnya, kemudian misalkan dia bikin grup WA, kemudian pakai Telegram, termasuk juga media sosial, misalkan Instagram, kemudian TikTok dan lain-lain yang konteksnya gratisan, memang membangun itunya. Nah, ada yang kedua yang dengan ads. Jadi meskipun sama-sama di media sosial, tapi caranya kalau ads memang khusus dia membayar supaya iklannya disebar oleh medsos tersebut. Saya biasanya sebenarnya kalau dulu lebih banyak main yang di gratisan ini, sementara Mas Wafi yang banyak main di ads ya. Nah, kemarin kita ketemunya kira-kira begitu. Nah, apapun pilihan caranya, goals-nya adalah ketemu antara yang ini, antara produk dan market ini bisa ketemu. Nah, pendekatannya kan pendekatan ke market nih. Cara gratisan itu yang ngumpulin orang, berbayar itu ya bagaimana dia menjangkau orangnya sama-sama. Nah, ketika kita main bagaimana market itu bisa berkumpul, nah ini yang kemudian kita memakai beberapa cara. Nah, saya hari ini itu kita akan mendiskusikan cara yang sebenarnya organik, cara yang gratisan untuk mengumpulkan si market tersebut. Jadi kita pakai cara supaya orang-orang bisa kumpul, yang nanti kemudian kalau orang sudah kumpul kita bisa tawarin produk. Nah, kira-kira begitu logika berpikirnya. Oke ya. Nah, baik. Nah, yang akan kita gunakan itu untuk hari ini itu adalah IG yang akan kita pakai untuk sebagai alat atau media kita mengumpulkan market tadi, IG ya, Instagram. Nah, baik. Nah, apa sih bedanya Instagram dengan dengan media sosial yang lain, misalkan Facebook? Meskipun sama-sama nih antara Facebook dan Instagram kan sama-sama punya meta. Nah, tapi kalau perbedaannya itu ya kita tahu kalau IG itu dia akan lebih fokus pada gambar atau visual. Sementara Facebook sebenarnya memainkan status ya di Facebooknya itu, atau wall-nya, dinding kalau di wall-nya. Nah, ketika kita main di IG nanti, maka kita akan lebih banyak berkaitan atau berkutat di urusan visual, mulai dari gambar ataupun video. Nah, itu. Dan di medsos kalau kita mainnya itu organik, maka dia akan sangat kuat di bagaimana kita membangun konten yang konsisten. Nah, kira-kira begitu. Kalau
berbayar kan, begitu kita pasang iklan dia sebar gitu kan. Si akunnya itu walaupun nggak banyak kontennya atau nggak banyak feed-nya atau nggak banyak story-nya, itu dia nggak masalah karena isi kontennya, iklannya itu memang di push atau didorong untuk disebarkan oleh sistem. Sementara kalau kita mainnya organik, maka nggak ada mekanisme mendorong itu oleh sistem medsosnya, sehingga kita harus menarik orang untuk datang ke kita. Nah, di IG salah satu ukurannya adalah nanti di follower ya. Salah satu ukuran akun itu, atau ini akun bagus atau enggak sih, nah, itu salah satunya di followernya. Oke, baik. Nah, saya akan masuk ke sini. Nah, yang sudah sempat dibuat besar dan. Ya. Nah, hari ini kita mau lihat bagaimana di IG, di Instagram, itu dengan cara organik tadi, dengan cara gratisan, kita mau mencoba untuk mengumpulkan marketnya di satu akun. Nah, cuman akun ini kita akan sebut, atau biasanya disebut sebagai akun publik. Nah, apa sih bedanya antara akun publik? Gitu. Baik. Nah, pertanyaan pertamanya, kenapa kita perlu Instagram dengan ribuan follower yang aktif? Nah, ini ada garis atau ada penekanannya ya, bukan sekedar ribuan follower saja, tapi ribuan follower yang aktif gitu. Nah, kenapa kita perlu? Karena kalau misalkan tadi kita punya satu wadah, kemudian orang berkumpul di situ, maka itu akan memudahkan kita ketika kita punya produk untuk ditawarkan. Ibaratnya kita punya ruangan gitu, kayak kita punya gedung, lalu orang kumpul-kumpul di situ. Nah, kan kalau kita yang pemilik gedungnya, ketika kita mau tawarkan, kita kasih apa namanya, penawaran produk, kita kasih pengumuman, maka mereka akan ikut di situ. Dia kemudian lebih mudah untuk ditawari, atau kita lebih mudah untuk menjual produk kita. Nah, itu keuntungan kalau kita punya Instagram dengan follower yang aktif. Dan itu jadinya gratis gitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat kenapa orang mau jadi followers. Ada satu akun, kenapa sih kita follow akun tersebut? Nah, secara umum itu ada 4. Kita follow akun karena orangnya. Kita ngeliat orangnya, oh ini akun artis nih. Entah artis Korea, entah artis mana gitu, orang terkenal gitu. Kita follow karena memang lihat orangnya. Ini contohnya kan kayak ya Ricis, kemudian Rafli Ahmad, Rans ya. Itu dia follow karena Raffi Ahmadnya. Isinya semua kegiatan Raffi. Yang penting Raffinya lah, bukan apa kegiatannya kadang-kadang kan. Nah, yang kedua itu orang follow karena cari followers baru. Nah, ini biasanya yang F2F ya, follow for follow, like for likes. Jadi kita nge-like tapi sambil minta di-like balik. Yang ketiga, orang follow karena sebenarnya dia punya bisnis yang sama, lalu dia memfollow kompetitornya untuk memata-matai gitu. Jadi marketing intelligence. Misalkan orang bisnisnya fashion, lalu dia follow akunnya apa sih yang Rabani gitu ya, atau akunnya Erigo gitu. Supaya apa? Supaya dia lihat
oh ini Rabani bikin produk baru, kira-kira kita bikin yang mirip-mirip. Itu marketing intelijen, atau dia memata-matai kompetitor. Dia follow supaya tahu produk-produk kompetitor apa yang muncul, kemudian mungkin akan ditiru atau dibuat yang mirip. Ada juga yang seperti itu. Nah, yang keempat itu orang follow karena memang suka dengan kontennya. Atau ini ada akun, misalkan akun quotes ya. Ada quotes itu kutipan-kutipan yang bagus, atau akun kajian, itu kita follow karena memang suka dengan kontennya. Nah, jadi ini kira-kira ada 4 model yang kenapa orang mau jadi followers. Nah, contohnya kira-kira ini saya ambil dari akun saya sendiri ya. Mohon maaf nih, ini contoh yang nggak terlalu bagus sebenarnya karena followersnya baru sedikit. Tapi ini contoh untuk memberi gambaran perbedaan jenis akunnya sih kira-kira. Jadi kalau ini yang akun personal, kalau tadi ini memang menonjolkan sayanya, jadi ya ini urusan atau isinya tentang saya aja gitu, tentang orangnya. Kemudian ini karena bukan artis maka followersnya nggak banyak-banyak, 700 aja. Kemudian yang kedua nih, kalau akun yang bisnis yang tadi, orang mungkin follow kalau karena mau melihat ininya ya. Ini berdasarkan kontennya nih. Ini dulu saya sempat jualan kaos dakwah. Jadi kaosnya isinya temanya tentang Islami gitu. Ini memang akun bisnis. Akun bisnis juga kalau dulu dia nggak terlalu banyak yang follow biasanya kan akun bisnis, karena memang langsung jualan gitu ya. Orang kadang juga kalau langsung jualan rada males dijuali. Isinya kan promosi barang-barang saja. Tapi sebagai akun official dia memang akan muncul dengan cara seperti itu. Nah, ini 2 akun publik yang saya bangun. Bukan yang paling banyak, sebenarnya yang paling banyak yang kemarin Taman Bunga Rumah yang sempat diminta sama Mas Wafi yang sudah 11.000 follower itu, ini akun publik lain yang saya bangun. Nah, ini kalau akun publik dia tidak memunculkan identitas orang atau identitas bisnisnya biasanya, tapi identitas kontennya. Jadi kontennya tentang apa sih? Misalkan kalau yang ini, yang kalimat baik ini, dia kontennya tentang marketnya sebenarnya Islami ya. Jadi nasihat-nasihat, kemudian ada kutipan-kutipan baik Quran, hadis, ataupun misalkan ada potongan video kajian dan lain-lain di marketnya ke sana. Sementara untuk yang ini sebenarnya di set akun publik yang menyasar orang yang apa istilahnya interact, atau dia punya kedekatan dengan Bogor gitu. Jadi judulnya sebenarnya Bogor Ajib gitu. Saya menyasar orang-orang yang pernah ke Bogor atau tinggal di Bogor. Kenapa kemudian kita membangun akun publik gitu ya, kita pertanyakan begitu. Nah, kenapa kita membangun akun publik? Itu karena tadi sebenarnya kita mau mencoba mengumpulkan orang dengan kesukaan atau preferensi yang sama. Misalkan yang di kalimat baik ini orang yang preferensinya itu hal-hal Islami. Saya jawab ini dulu ya di grup ya.
Yuk, kita lanjut. Kenapa kita bangun akun publik? Jadi kita mau mengumpulkan orang dengan kesukaan yang sama, ya preferensi yang sama, atau minat yang sama. Misalkan kalau yang di sini, yang di Kalimat Baik, dia preferensinya ke hal-hal yang Islami. Sementara yang di Bogor, dia preferensinya ke sesuatu yang terkait dengan Bogor. Kita mengumpulkan itu supaya apa? Supaya kemudian jadi kita punya market yang spesifik. Oh, ini orang yang suka konten-konten Islami. Kira-kira profilnya adalah ya orang pengajian, orang yang sedang orang yang sedang hijrah, kemudian orang yang kecenderungannya itu untuk hal-hal yang positif, Muslim sudah pasti gitu. Nah, dengan punya market seperti itu atau punya followers yang seperti itu, maka kita kemudian bisa menawarkan barang atau produk yang sesuai ke market tersebut. Misalkan kalau tadi, kenapa saya bikin salah satunya ini, karena saya punya produk kaos dakwah Islami. Kaos tapi isinya atau desainnya itu konten-konten yang Islami. Maka dia akan nyambung dengan pasar di sini nih. Nah, pasar di Kalimat Baiknya. Ketika misalkan nanti saya pasang iklan atau pasang promosi kaos dakwah di sini, maka kecenderungan untuk orang membeli itu dalam tanda kutip relatif lebih besar karena marketnya itu sudah sesuai. Nah, yang Bogor misalkan, ini yang kumpul adalah orang-orang yang ini tadi punya ikatan dengan Bogor atau orang yang tinggal di Bogor. Maka ini kalau kita misalkan punya produk yang spesifik lokalnya Bogor, maka dia akan cocok untuk didiskusikan atau dikasih penawaran melalui akun tersebut. Oke. Itu ya. Nah, ini jadi kenapa kita mau membangun akun publik? Kira-kira gambarannya begitu. Kita mengumpulkan market dengan preferensi yang sama, sehingga ketika kita punya produk, kita bisa tawarkan ke market yang sesuai tadi. Oke. Oke, ini sudah masuk ke teknis nih. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan dulu, atau ada yang mau didiskusikan sampai di pointers tentang akun publik ini. Silakan. Sebelum kita masuk, kalau tadi slide berikutnya ini sudah agak teknis tentang bikin atau membangun akunnya. Silakan kalau ada. Aman? Aman, Mas. Aman. Baik, kalau aman kita lanjut ya. Oke. Kita lanjut ke key milestone-nya atau tahapan membangun akun publiknya. Mulai dari riset buat akun, kita post 25 post pertama, dapat 100 followers, dapat 1.000 followers, dapat 10.000 followers, sampai kemudian dapat 100.000 followers. Tadinya sampai dapat 100.000 followers. Ini tahap. Nah, tapi sebelum masuk ke tahapan ini, ada satu hal yang sedikit berbeda nih, yang saya pelajari dan saya lakukan untuk membangun akun ini. Mungkin kalau kayak gini, kemarin itu saya bikin sekitar 7 akun publik gitu, dengan tema yang berbeda-beda. Meskipun tidak semuanya berhasil sampai ke 10.000 ya, yang sampai ke 10.000 baru satu. Saya bangun akun publik itu satu temanya yang tanaman hias itu, dia yang udah sampai 11.000. Kemudian yang Islami yang tadi Kalimat Baik. Kemudian saya bangun akun publik yang tadi Bogor. Lalu yang lokal ya, yang temanya lokal. Kemudian saya bikin
akun publik lagi itu yang jualan, bisnis temanya, yang strategi penjualan itu. Kemudian saya bangun lagi, dia temanya sport tapi spesifik ke taekwondo. Terus saya bangun satu lagi itu yang judulnya singgah di masjid, tapi itu targetnya sebenarnya nanti untuk promo umroh. Kemudian ada satu lagi yang temanya kampus. Pegang 7 akun dengan tema yang berbeda-beda, kebayang nggak bikin kontennya? Nah, sebenarnya kenapa saya bisa kerjakan itu, sebab saya nggak bikin konten, dalam tanda kutip ya. Nah, ada cara yang dipakai itu, jadi bukan bikin konten, tapi kita menggunakan mekanisme repost. Mempost ulang dari konten orang lain. Gitu. Nah, tentu nanti ada cara dan ada etikanya. Jadi nggak semata-mata kita ngambil konten orang lalu kemudian kita post di akun kita, nggak. Kita menggunakan bahan atau konten dari orang lain itu ada caranya, ada etikanya. Kalau yang saya alami, beberapa orang justru malah seneng kan ketika kita merepost postingan mereka. Misalkan kalau yang di Bogor ya, yang di Bogor Ajib itu sama yang di Taman Bunga Rumah itu yang tanaman hias. Orang senang tuh ketika postingan dia kita repost. Cuman kalau yang itu saya belum, yang Taman Bunga Rumah sudah di arsip ya, di postingan-postingan yang lamanya udah hilang. Saya kasih contoh yang dulu bentar. Beberapa malah kemudian dia dalam tanda kutip ya, itu minta si akun dia atau si postingan dia untuk kita repost. Nah, bagaimana caranya ini? Oh, sorry, dari sini. Kita coba lihat yang Bogor ya. Ini yang Bogor, judulnya. Nah, ini postingan orang semua sebenarnya ini. Ini postingan orang, jadi bukan postingan sendiri. Nah, ini yang dia suka di repost. Oke. Nah, ini ya, ini sambil sekalian. Ini contohnya. Jadi salah satu etiknya adalah kita menyebut kita merepost dari mana sih sebenarnya. Nah, ini disebut repost dari Dimasan 12. Ini yang punya akun, yang punya konten aslinya. Nah, ini follow juga akunnya ini karena ini yang kitanya. Kita lihat ini beberapa. Dan di ujung bisa kita sebut bahwa semua hak atau kreditnya itu bukan milik kita tapi punya yang itu haknya masih ada di orang yang punya konten di aslinya. Lalu biasanya ada ini nih, DM for credit or removal, atau kalau mereka memang tidak suka atau tidak mau kontennya di repost, dia bisa DM kita untuk minta dihapus. Dia kita hapus. Saya
Karena waktu itu yang di tanaman hias itu merepost ada gambar orang lagi di depan kaktus gede gitu. Saya repost tuh. Itu akun punya agent tour sebenarnya. Nah, kan di tag ya, sehingga kita tag kayak gini kan, repost dari siapa gitu. Ketika si pemilik foto itu melihat hal tersebut, dia DM. Dia bilang, dia minta supaya foto itu jangan dipajang karena itu foto customer dia yang dia nggak mau atau dia punya perjanjian bahwa itu nggak boleh dipakai kemana-mana gitu. Nah, ya kalau begitu kita jawab aja, oh ya mohon maaf, kita akan kita akan hapus dari akun gitu aja. Nah, itu pernah terjadi juga. Jadi ada juga orang yang senang ya, dia di repost sih fine aja, bahkan suka, ada yang bilang makasih, kemudian ada juga yang dia tidak mau, ya nanti di sini kita sudah sebut di bawahnya. Kalau orang tidak ingin kita repost ya silahkan DM, nanti kita akan hapus postingan tersebut. Oke. Ya, nanti sih bisa dilihat ininya. Saya lupa yang orang kemudian komennya yang baik. Oke. Oke. Oh, ini yang kalimat baik. Siap. Nah, itu kira-kira tadi kalau pertanyaan atau kalau misalkan ada bagaimana kita mengelola banyak akun dengan tema yang berbeda-beda, bagaimana untuk memanage kontennya ya. Jadi sebenarnya kita tidak membangun atau tidak bikin konten sendiri, tapi nanti kita pakai mekanisme yang mekanisme konten repost. Nah, oke. Nah, meskipun kita repost, nah ini ada beberapa tahapan yang perlu kita lakukan jika kita mau membangun akun publiknya. Pertama, riset. Pasti kita perlu meriset terlebih dahulu. Misalkan tadi, sebenarnya market mana sih yang kita kejar, kemudian profilnya seperti apa. Nah, itu akan jadi bahan kita pastikan dulu. Marketnya, lalu value apa yang mau dimunculkan. Misalkan tentang Bogor, yang akun publik temanya tentang Bogor itu banyak, mulai dari info Bogor, kemudian Bogor Loker, mungkin teman-teman juga pernah lihat Bogorian tentang yang ini, terus ada ada beberapa akun lain yang dia itu memang temanya Bogor. Ada yang temanya Bogor Daily, misalkan dia memang berita-berita yang terkait dengan Bogor, dan itu update terus-menerus. Ada yang kalau info loker Bogor misalkan, maka dia menyajikan atau memberikan value kebutuhan tenaga kerja, atau orang bisa pasang lowongan di sana, atau kalau orang mau tawarkan pekerjaan di situ. Nah, yang Bogor Ajib tadi yang saya bangun, dia sebenarnya memberi ruang orang-orang yang temanya lebih ke arah jalan-jalan dan sifatnya personal yang ada Bogornya. Jadi nanti
saya nyarinya biasanya yang di Kebun Raya, kemudian tadi di Jajaran, di stasiun, yang tema-tema Bogor, tapi bukan yang sifatnya berita ya, bukan yang hari ini ada misalkan banjir atau ini, itu nggak banyak gitu, karena kalau itu kan dia harus update terus menerus. Nah, ini nanti terkait juga dengan karakteristik si akunnya. Nah, kita perlu memastikan dulu, meriset marketnya mana yang mau kita siapkan dan seberapa besar value-nya, niche-nya di mana yang mau kita ambil, lalu akun besar yang akan dijadikan benchmark atau benchmark itu apa ya, kayak semacam ininya ya, acuan. Nanti kita ngacu ke siapa sih, itu bisa juga kita lakukan benchmark. Kalau sudah kita siapkan akunnya, username-nya, kemudian foto profilnya, bio-nya kan seperti apa. Nah, bio-nya nanti yang contoh yang tadi itu biasanya kita akan memunculkan hal apa sih yang sedang kita apa namanya, yang sebenarnya kita tawarkan kepada calon follower kita. Gitu. Misalkan yang tadi, kalau ini sebenarnya yang kalimat baik ya, yang Islami itu, nah profilnya begini, berbagi pesan kebaikan gitu. Nah, ini jadi orang masuk ke sini, oh dia cari hal-hal nasihat ini. Kalau yang Bogor kan tadi judulnya nah ini indahnya Bogor, jadi spesifik dia tentang hal-hal menarik di Bogornya ya, jalan-jalan ke Bogor kayak gitu. Akun publik yang besar itu mungkin contohnya, masih aktif nggak ini ya? Nah, masih ada. Nah, salah satu contoh akun publik yang punya 21,3 juta pengikut, udah centang biru. Ini juga sama, repost kalau nggak salah awal-awalnya ya. Nah, ini udah banyak iklannya ini. Ini juga repost, coba kita lihat ya. Nah, ini sumbernya Twitter. Dia juga nggak banyak bikin akun sendiri, nggak banyak bikin konten sendiri, nge-repost juga dia. Coba yang ini iklan bukan? Oh, ini udah iklan. Nah, ini penghasilan dia dari iklan. Kalau pengikutnya sudah banyak, kemudian itu salah satu nanti kalau kita bahas tentang bagaimana dia bisa dimonetisasi. Cuman saya mau menunjukkan bahwa akun yang 21 juta pengikut ini, dagelan ini, dan hiburan, hal-hal yang tahu aja, yang asik gitu, yang dia lucu-lucuan, judulnya lucu-lucuan aja. Dan dia tidak bikin kontennya sendiri. Dia kontennya ya sama, repost juga. Nah, ini repost. Nah, ini Nabila Alfa, ini kan yang aslinya ini. Apa namanya? Pemilik konten aslinya. Jadi bukan dagelan juga yang dia repost aja dari punya orang-orang. Dari Twitter. Jumatan nggak dapat tempat. Selesai ibadah peredaran darah lancar. Itu contoh. Kalau contoh saya kan masih puluhan, masih ratusan. Nah, ini ada contoh yang
polanya sama dengan repost dan spesifik, jadi dia tidak menunjukkan bisnisnya atau tidak menunjukkan orangnya, tapi dia main di tema konten ya, lalu mengumpulkan orang-orang yang suka dengan konten lucu-lucu. Ini ya apa aja bisa dijual akhirnya. Mulai dari tadi ada iklan Shopee, ada mungkin ada, atau ini iklan juga atau bukan. Yang pasti tadi udah ada iklannya. Iklan Shopee ini kelihatan juga iklannya. Nah biasanya memang kalau sudah besar kita bisa pakai misalkan ini kerjasama. Nah ini paid promote ya, bisa paid promote, bisa kemudian pasang iklan. Nah kalau misalkan atau bahkan kemudian kalau yang ekstrim itu bisa dijual punya. Nah kalau orang yang punya bisnis itu misalkan kalau saya tadi saya punya akun official dan kemudian kita punya akun yang temanya public, itu ya kita bisa iklan kapan aja gitu istilahnya begitu. Tadi ya ini model organik kan, gratisan. Jadi iklannya di akun kita sendiri tapi yang bukan akun official tapi akun publiknya, karena nanti si followersnya itu adalah orang yang tertarget sesuai dengan profil market kita. Oke, itu contoh yang sudah centang biru yang sama-sama akun publik dengan model repost juga. Oke, nah ini teknis ya. Kalau sudah buat akun lalu kita posting 25 post pertama, kemudian ngejar di angka 100 followers, lalu ketemu 1000 followers, 10.000 followers, sampai kemudian kita ngejar di 100.000 followers. Ini kira-kira nanti detailnya kita lihat. Nah, saya mau bahas sedikit, mungkin jam berapa? Oh, sedikit lagi ya. Di riset ini terutama di market value niche-nya, kemudian akun besar atau benchmark-nya dan hashtag. Kita bahas di bagian ininya terlebih dahulu. Akun besar atau untuk benchmarking. Akun besar itu ada berapa banyak akun dengan pasar yang sama di Instagram. Misalkan tadi kita masuk ke Bogor. Yang bicara tentang Bogor sudah banyak nggak sih? Dan berapa apa istilahnya? Berapa besar dia? Berapa rata-rata followersnya? Bagaimana interaksinya gitu. Yang kita pelajari nanti adalah profilnya, kontennya, kemudian hashtagnya. Frekuensi dia posting, kemudian ada caption. Kita lihat sedikit contohnya ya. Saya akan cari yang terkait dengan Bogor. Nah, yang terkait dengan Bogor, nah ini banyak nih. Mulai dari Explore Bogor, Info Bogor, Bogor 24 Update, Bogor Eatery, ya ini khusus kulineri, Visit Bogor, nih wisata kuliner Bogor kan, Bogor Update, sama Bogor Daily News, Bogor Lokar, Bogor Terkini, Bogor Bertauhid, Bogor Pisan, ada kajian Bogor. Nah, ini sama-sama Bogor, ngejar pasarnya, tapi kita bisa lihat ada beberapa yang tematiknya berbeda ya. Misalkan kita lihat Explore Bogor, seberapa besar sih dia? 250.000, lumayan nih. Ini sama, ini arahnya ke tempat-tempat menarik, wisata, tempat menarik gitu ya. Kira dia ada 250.000 followers. Kita bisa lihat interaksinya gimana nih. Ini yang like 35.000, lumayan kan. Ini udah 1000, rata-rata 1000-an di beberapa ini. 200, 1000. Di mana yang
yaitu interaksinya banyak seperti apa. Kemudian ada selain Explore Bogor, ada lagi tadi Info Bogor misalkan. Info Bogor 266.000. Kalau ini, oh ini berita-berita ya, tawuran ada dari Dinkes tentang ngebul. Ini kan beda, kelihatan temanya berbeda ya. Ini banyak berita, kalau yang tadi lebih ke arah tempat-tempat wisata saja. Ini banyak beritanya juga nih, bangun infrastruktur, lato-lato. Di 260 ribuan, kasnya juga lumayan nih yang like. Kalau berita banyak 1.700, ini 700-an sampai 2.000. Lato-lato lagi rame, yang like sampai 3 ribuan, yang komen ada 900. Nah ini nanti kita bisa milih kira-kira yang mirip dengan yang mau kita bangun yang mana, itu bisa jadi benchmark-nya. Kalau kan ini bisa kelihatan ya sedikit berbeda. Saya mungkin tidak spesifik masuk ke Info Bogor sebagai benchmark. Mungkin lebih yang tadi Bogor Explore ketika saya bangun yang Bogor Ajib, karena arahnya lebih ke yang tadi, ke tempat-tempat asiknya, jalan-jalan, situasi di Bogornya. Kalaupun ngambil dari Bogor ya, misalkan Info Bogor ini mungkin hal-hal yang lebih spesifik Bogornya, misalkan kayak ini yang lagi rame nih, lato-lato, itu bisa diambil juga. Atau ini, nah pasar Bogor ini kan gambarnya bagus juga. Nah, dia bisa jadi benchmark tapi sedikit berbeda. Lebih banyak nge-benchmark mungkin yang tadi yang Bogor Explore. Oke. Nah, kita pelajari tadi profilnya seperti apa, kontennya apa, lalu hashtag yang dipakai apa saja, frekuensi posting, caption tadi ya isinya ya. Apakah dia mengkomentari atau dia hanya memberikan beritanya, atau kemudian hashtag itu kita akan pilih yang hashtag itu di atas 5.000, di bawah 100.000. Kalau hashtag itu jumlahnya sudah banyak banget, sudah di atas 100.000, biasanya tidak kita pakai karena ya persaingannya sudah terlalu besar gitu. Kemudian nanti kita pilih 15-20 hashtag dan menambahkan 5 hashtag pribadi. Hashtag pribadi itu memang yang hashtag yang kita bangun sendiri, misalkan Bogor Ajib, terus apa ya, yang memang kita setting untuk hashtag kita, bukan ngambil dari hashtag yang sudah ada. Lalu nanti kita akan nyari winning hashtag-nya yang mana. Jadi ada hashtag yang kemudian dia menarik lebih banyak follower. Ini penjelasan lebih lanjut tentang hashtag. Hashtag kita pilih yang tematik tapi jangan terlalu spesifik. Misalkan gini, jalan-jalan Bogor, itu tematik kan jalan-jalan. Tapi jangan terlalu spesifik yang kemudian jadi reach-nya nanti jadi kecil. Misalkan yang spesifik itu misalkan begini, wisata kuliner Bogor. Nah, kemudian kita spesifikkan dengan wisata kuliner Bogor malam hari. Nah, itu terlalu spesifik mungkin. Ini tematiknya. Lalu kita bikin grup hashtag-nya. Nah, kemudian ada hashtag-hashtag yang terlarang yang kita nggak usah pakai. Itu kayak tadi, follow for follow, like for likes, yang itu kita hindarin. Itu jangan dipakai. Kemudian ada beberapa hashtag yang memang tidak diperbolehkan oleh Instagram. Nanti ada daftarnya tuh kalau di buku itu. Dan kita bisa cari juga hashtag-hashtag apa sih yang sebenarnya tidak
tidak diperbolehkan oleh Instagram. Tidak diperbolehkan itu artinya kalaupun dia kita pasang itu ada risiko di postingnya itu tidak di up oleh Instagram, jadi tidak ditawarkan ke orang-orang, jadi dia freeze aja, beku aja di posting itu, nggak banyak yang lihat gitu, karena ada hashtag. Nah ini jangan gunakan F4L, L4L. Ini ngulang aja grup hashtag. Nah winning hashtag kita ngelihat mengukurnya nanti dari sumber jangkauan ya. Jadi kalau di website-nya kan nanti di like ini banyak dari mana orang datang, itu apakah dari hashtag atau dari explore atau dari others misalkan. Lalu kita ngetes 1-2 minggu hashtag tersebut. Jadi misalkan sehari kita ngepost 3 konten sama sepekan, nanti dari situ kita lihat, kita tes sama satu dengan hashtag yang sama ya, setiap postingan itu. Nanti kita lihat apakah dia mendatangkan banyak traffic atau tidak. Kalau tidak, nanti kita ubah sedikit-sedikit, nanti dites lagi sama 1-2 minggu. Ubahnya juga nggak harus semuanya ya, dicek satuan aja, misalkan dirubah 2, nanti kita lihat, oh ini yang berubah ternyata dia narik, ya sudah dapat yang ini. Kalau belum, nanti coba dirubah yang lainnya, jadi nggak harus langsung semua dirubah. Next, berikutnya ini terkait dengan viralitas itu apa juga? Bagaimana dia itu membangun konten viral ya? Nah, konten viral juga ukurannya bisa beda-beda masing-masing niche-nya. Bahkan untuk yang tadi yang dagelan itu dia mungkin dianggap viral, kalau yang lucu-lucu itu mungkin dianggap viral ketika interaksinya di atas 10.000 atau 5.000 tuh viral. Tapi kalau yang misalkan kayak Bogor, yang tadi ya explore Bogor atau segala macam, mungkin di angka 1.000 itu juga sudah disebut viral ya, artinya sudah menarik banyak orang gitu. Nah, kontennya bisa foto, video, IGTV, story. Kalau sekarang ada tambahan lagi kan, berarti ada reels. Lalu, nah, ini save, sabar. Save itu maksudnya gini, kalau kita nemu konten bagus, nggak harus langsung di Loh, Mas Hafiz kemana? Aduh.
itu kira-kira gambaran untuk Instagram akun publik gitu ya. Nah, rencananya memang nanti dengan Mas Sofi kemarin kita akan coba membangun dan melanjutkan ya beberapa akun publik yang kemarin yang sudah saya bangun tapi nggak sempat dikerjain, jadi bisa dikembangkan lagi tema-tema yang ada kayak tadi yang Bogor, kemudian yang tema Islaminya yang kalimat baik. Jadi ini ada beberapa yang kita lihat dulu, dan juga bisa jadi nanti kita coba untuk bangun dengan tema-tema yang lain sesuaikan dengan kebutuhan atau yang kita angkat sendiri. Nah, secara teknis, kalau nanti bicara teknisnya, kalau memang kira sambil kita tadi siapkan nanti ada ikonnya, kalaupun mohon maaf kalau tadi ada beberapa nggak jelas. Nah, yang kira-kira seperti itu yang pola yang mau kita bangun untuk yang akun publik. Meskipun kita kelola banyak akun, tapi tidak harus bikin kontennya satu-satu, karena nanti kita mainnya di repost. Kemudian sebenarnya apakah harus dengan banyak HP? Enggak juga sih. Satu HP itu atau satu aplikasi Instagram itu bisa muat sampai 6 akun. Tadinya 5, tapi kemarin saya coba 6 bisa. Jadi di satu aplikasi Instagram nanti itu kita bisa punya 6 akun yang berbeda. Itu nanti bisa kita optimalkan juga. Kemudian bagaimana cara ngambil konten dari orang, itu ada juga aplikasi untuk ngambilnya, namanya Inkscape ya. Seperti apa, kemudian istilahnya detail-detail captionnya, bangun caption, nanti ada beberapa aplikasi. Kalau ini saya kira sih kalau memang ini sebagai pengantar awalnya dulu terkait dengan akun publiknya, nanti rasanya akan lebih enak kalau ketika kita misalkan mau sudah mau praktek itu ketemu, supaya lebih bisa langsung kelihatan ya, kita ambil
aplikasi yang mana yang dipakai untuk apa, kemudian bagaimana supaya nggak repot, nggak harus ngetik satu-satu, karena nanti biasanya saya ada beberapa aplikasi. Satu Inkscape itu untuk ngambil video, ngambil foto dari Instagram yang kita repost. Kemudian ada Note itu untuk nyimpan caption template, sama tinggal copy paste aja. Terus satu lagi itu yang saya pakai itu yang bisnis, apa sih namanya, Meta Bisnis ya, Pak, saya istilahnya aplikasinya. Itu untuk menjadwalkan bisnis apa nih, dari Business Suite, Meta Business Suite. Ini untuk ngejadwalin. Jadi misalkan kita sehari mau masang tiga post ya, 3 konten. Itu juga nggak harus misalkan mau jam 8, jam 12 atau jam 1 sama jam 3 misalkan. Itu bisa dipasang di depan aja. Pagi-pagi misalkan kita udah nyiapin untuk 3 itu. Nah, di Meta Business Suite itu bisa di-set. Yang ini dia akan dipublikasi jam segini, yang ini nanti di-set dipublikasi jam segini, yang ini di-set. Jadi kadang kalau kemarin pas saya masih pegang akun itu, kadang-kadang kayak hari ini ya, Sabtu Ahad, itu saya nyiapin bahan untuk sampai 3-4 hari ke depan. Jadi 12. Kan umumnya saya sehari 3 post. Jadi udah nyiapin sekitar 10 sampai 12 yang mau di-post, lalu udah dijadwalin aja. Yang saya nggak tahu kalau yang sekarang ya, kalau dulu dia yang belum bisa ngejadwalin itu untuk Reels. Kalau video bisa, tapi Reelsnya enggak. Nah, itu sehari ini sudah nyiapin untuk seminggu. Jadi meskipun kita nggak aktif, nggak lagi online, tapi ketika jadwal itu ketika sudah sampai di jadwalnya, dia akan otomatis naik sendiri. Itu ada Meta Business Suite. Jadi nanti ada beberapa aplikasi yang kita perlu untuk mainkan yang ini. Oke, mungkin sementara sih itu dulu sebagai pengantar di akun publiknya. Mudah-mudahan kalau lancar dan nanti bisa diskusikan dengan Mas Sofi, kita bisa prakteknya itu bisa langsung ketemu. Tadi ya kalau tempat tinggalnya nggak terlalu jauh-jauh, mungkin kita bisa ambil yang titik tengah yang nanti bisa ketemu secara offline di 1-2 jam gitu, yang bisa lebih optimal. Khawatirnya tadi ada gangguan di sinyal atau kemudian karena praktek ya, kita perlu melihat lebih detail misalkan, katanya bisa lebih langsung. Nah, mungkin itu dulu. Silakan kalau masih ada atau ada yang perlu didiskusikan terlebih dahulu. Mbak Tia. Sudah. Silakan. Cukup? Iya, cukup, Mas. Ya. Iya, Mas. Ya. Oke, itu mungkin sebagai awalan terkait dengan akun publiknya. Kalau ada yang yang nanti baru kepikiran, oh ini, atau ada kebayang kesulitannya, bisa nanti sambil didiskusikan. Sebenarnya sih relatif tidak ini ya. Saya nyebutnya sih bukan konten kreator sih, sebenarnya konten kurator. Jadi mengkurasi dari, kan kalau tadi Mbak Tia suka scroll kalau ada yang bagus itu di save, nanti baru kita posting di tempat kita, kira-kira begitu. Jadi dari sisi kan kekhawatiran biasanya kalau orang pegang sosmed itu, bikin kontennya harus
fotonya harus bagus apa dan segala macam. Nah, itu yang kita ganti pekerjaan itu dengan mencari konten yang bagus yang kemudian bisa kita repost sesuai dengan market yang kita tuju. Mungkin itu nanti insya Allah kita coba diskusikan untuk bisa ada jadwal untuk ketemu dan bisa. Demikian ya, terima kasih banyak teman-teman atas waktunya. Kalau ada hal yang perlu didiskusikan nanti bisa di grup juga.